Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa untuk kemurahan-Mu, untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami dalam segala aktivitas dan kegiatan kami. Kembali pada saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan urapi kami semua untuk mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Roma 8 ayat 37. Tertulis demikian. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Helen Keller mempunyai keterbatasan fisik. Ia kehilangan penglihatannya dan juga pendengarannya. Namun ia tidak putus asa. Helen Keller menjadi seorang penulis, aktivis politik, dosen, dan pembela hak-hak disabilitas. Salah satu pernyataannya yang menarik adalah, although the world is full of suffering, it is also full of the overcoming of it. Meskipun dunia ini penuh dengan penderitaan, tapi di samping itu dunia ini juga penuh dengan kemenangan atas penderitaan itu. Dalam Roma 8 ayat 37 ini dikatakan, tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Rasul Paulus menyebutkan tentang hal-hal yang nampaknya buruk yang mungkin terjadi pada kehidupan orang percaya dalam kehidupan ini. Sama halnya dengan apa yang terjadi pada dirinya sendiri, di mana Paulus mengalami banyak penderitaan, mengalami aniaya, penolakan, dirajam batu, mengalami kekurangan, pemenjaraan, fitnah, dan berbagai kesukaran lainnya. Tapi dalam semuanya itu, Paulus mengatakan bahwa ia lebih dari pemenang. Bahkan ia katakan kita semua, orang-orang percaya lebih daripada pemenang. Tidak ada satupun dari hal-hal tersebut, yaitu penderitaan dan kesukaran itu, yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Tidak ada penderitaan atau kesukaran yang dapat menghalangi kita untuk berada di dalam kasih Kristus. Tidak ada yang dapat menghalangi Tuhan Yesus untuk mengasihi kita. Kita perhatikan di sini, di ayat ini dikatakan bahwa dalam semua hal itu, apa yang dimaksud dengan semua itu? Tidak lain adalah kesulitan, masalah, persoalan, kelaparan, penderitaan, kekurangan, ancaman, aniaya atau kekerasan, dan sebagainya. Dalam semuanya itu disebutkan di sini bahwa kita lebih daripada pemenang oleh karena Tuhan Yesus yang mengasihi kita. Secara manusia mungkin nampaknya kita kalah oleh karena keadaan, oleh karena masalah dan aniaya, kesukaran atau penderitaan. Sebagaimana anggapan dari orang-orang yang menganiaya dan memenjarakan Paulus, mereka mungkin menganggap Paulus kalah, tapi kenyataannya ia tidak bisa dikalahkan oleh keadaan apapun. Ia tetap tegar, berdiri kokoh dan menang dalam kasih karunia Tuhan. Penderitaan semacam itu bukan hanya dialami oleh Rasul Paulus, tapi dialami juga oleh para rasul lainnya dan juga orang-orang percaya. Tapi semua itu sekali lagi tidak membuat mereka kalah. Tidak membuat mereka kalah. Kita semua yang ada di dalam Kristus berkemenangan atas segala keadaan, atas segala kesukaran, atas segala penderitaan. Dan kasih Tuhan Yesuslah yang menjadi faktor penentu dari kemenangan kita. Karena kita dikasihi Tuhan, maka kita berkemenangan atas berbagai persoalan. Maut sekalipun tidak dapat membuat kita kalah, karena kasih Tuhan selalu ada melingkupi kita dan memberikan kita kemenangan atas maut. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Malam ini mungkin ada di antara saudara yang sedang merasa kalah karena keadaan yang menekan hidupmu, karena masalah yang sedang mendera, karena penderitaan yang melanda. Mari ketahui dan sadari bahwa saudara adalah lebih dari pemenang oleh karena Tuhan Yesus yang telah mengasihi saudara. Kasih-Nya menjadikan kita semua pemenang-pemenang atas segala masalah, atas segala keadaan. Tidurlah malam ini dalam kemenangan-Nya karena kasih-Nya yang kekal kepada kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu yang memberikan kami kekuatan dan sukacita. Firman-Mu yang mengajarkan kepada kami, memberikan kami kesadaran bahwa kami adalah lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh karena Engkau Tuhan Yesus mengasihi kami. Kasih-Mu yang menentukan, kasih-Mu yang menjadi faktor kemenangan kami. Kami bersyukur karena Tuhan mengasihi kami. Kasih-Mu itu cukup bagi kami ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Bersyukur karena kami yang tidak layak ini dikasihi Tuhan. Kami yang tadinya seharusnya binasa dikasihi Tuhan. Dan kasih-Mu itu memampukan kami menjadi pemenang-pemenang. Kasih-Mu menolong kami, menopang kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Sebab kasih-Mu menyelamatkan kami. Kasih-Mu menjamin kehidupan kami yang kekal. Terima kasih Tuhan. Kembali kami bersyukur kepada-Mu. Meteraikan setiap kebenaran firman-Mu, agar kami menghidupinya setiap hari. Dan kami tidak menjadi down dengan keadaan yang ada, tapi selalu bersemangat, karena kami lebih dari pemenang. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang malam hari ini, dalam istirahat kami. Lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan baru. Kembali kami berdoa mohon lawatan Tuhan, bagi yang sedang dalam keadaan sakit, jamahlah ya Tuhan, sembuhkan dengan kuasa-Mu. Yang sakit di bagian pencernaan, yang sakit di bagian otot-otot, kaki, tangan, dan berbagai organ tubuh lainnya. Sakit di bagian kepala, Tuhan jamah, sembuhkan segala macam sakit penyakit. Yang terikat kuasa kegelapan, Tuhan lepaskan saat ini. Yang dikatakan bipolar, mengalami kesembuhan pada saat ini. Kuasa-Mu menyembuhkan dan menyempurnakan tubuh kami. Terima kasih Tuhan. Bagi yang sedang dalam pergumulan dan masalah apapun, kami berdoa Tuhan memberikan jalan keluar yang ajaib. Mujizat-Mu Tuhan nyatakan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Ampuni kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami selalu untuk menjadi sempurna seperti kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.